Jumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Oh, gimana? Gini Masnya masih di ya di Jawa ya? Iya, masih di Indonesia tercinta. Iya. Bagaimana? Kalau barusan lihat setiap hari aku lihat konten-konten Mas Sandro Jabrik yang terbaru. Terima Lah, kasih. Gimana? ini kan sama ini. Ini baru aku kan HP ku 2, jadi aku satu buat lihat, buat satu ini. Kan suaranya kan? Lah itu setiap hari dan setiap saat. Waduh, terima kasih. Tapi dapat manfaat nggak? Dapat nilai? Sangat dapat. Terus ada yang marah-marah kalau Pak Sandro marah itu aku bangga sekali. Hehehe, ya nggak boleh. Ya diingetin, Mas, jangan marah-marah. Namanya kan ya memang harus marah. Kalau dimarahin bukan mereka kadang-kadang itu nggak meng gitu. Nggak meng. Aku pun sekarang juga dalam kondisi nggak meng ini. Aku mau tanya. Soalnya tadi ada ini. Aku kan habis renew kontrak ya kan? Renew kontrak. Yeah. Dari awal. Yeah. Sebelum renew kontrak kan pasporku nanggung. Jadi sebelum renew kontrak aku renew paspor. Ya kan? Yeah. Terus akhirnya renew kontrak di paspor yang baru. Cuma yang lama kan nggak nutut ya kan? Siap, Terus kan dapatnya cuma apa tuh yang lembaran itu kan soalnya masih COVID ya kan? Siap. Lembaran itu loh Mas. Yeah. Terus ini kok aku ujuk-ujuk mau ke Makau. Besok itu betul apa enggak? Salah apa benar? Kayak gitu. Oke. Sudah? Oke. Sudah, monggo. Jadi karena aku nggak ngeliat, tapi begini. Berarti kan sebenarnya masa berakhir paspor itu juga biasanya 1 bulan juga masa berakhir visa. Biasanya duluan visanya daripada duluan paspornya. Jadi beda 1 bulan. Jadi kalau misalnya renew paspor, kemudian visa sudah selesai, nah baru sampean baru bisa juking untuk pindah ke visa yang 1 tahun lagi gitu loh. Kan setiap 1 tahun harus keluar Mbak. Bisa dipahami nggak? Iya. Dan visa sampean kan harus biasanya mengikuti paspor. Kalau paspornya nggak cukup, maka visanya dikasih 1 bulan sebelum paspor habis. Biasanya begitu. Makanya biasanya paspor dulu renew, baru terus visanya di-extend bisa. Tapi kelihatannya sampai tidak perlu di-extend, tapi disuruh jutking, kan kayak gitu. Betul. Yang visa sampai habis kerja kan belum habis toh, masih di 2002 sekian berapa gitu. Bener nggak? Iya. Nah, betul. Ya kalau sampai disuruh jutking, yang nyuruh agent berangkat aja jutking nggak apa-apa. Iya. Pamit sama majikan. Karena memang terus biar. Terus? Ini kan udah ya ada setahun itu kan, yang putih itu kan setahun berlakunya ya kan, harus kita keluar. Kan. Ini aja kan 2024 ya kan, 2024 aku harus keluar ya kan, harus keluar visanya. Lah sedang kontrak kerjaku kan sampai 2025, ini kan soalnya baru bulan 3 kemarin kan aku. Iya, terus bisa. Terus akhirnya aku nggak apa-apa langsung jutking, iya kan? Ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuman karena supaya data sampean yang terbaru itu masuk ke paspor yang baru gitu loh, paham kan? Biar visanya itu akan nempel ke paspor yang baru. Sampean keluar itu jadi itu. Karena nanti kan kalau sampean nggak keluar, sampean ibaratnya masih di dalam, maka yang ditahui data yang ada di sana karena sampean banyu renew paspor tapi belum renew visanya. Jadi visanya itu belum melekat sama paspor yang baru. Bisa dipahami nggak? Paham, sangat paham. Makanya aku jadi bingung. Jadi kan ada tapi CC-nya soalnya itu Mbak istrinya Pak Sandro ya kan? Suruh extend paspor berarti
extend visa sama paspor itu apa beda? Ternyata ini jawabannya Pak Sandro. Aku jadi paham lah sekarang. Jadi aku nggak usah ke Wance, langsung ke Makau. Boleh. Jadi gini. Iya. Jadi karena sekali lagi ya harusnya yang benar memang extend visa. Artinya sampean itu memberitahukan ke pihak imigrasi terhadap paspor sampean yang habis. Dan ketika sampean paspornya habis, maka supaya data di pemerintah itu di imigrasi Hong Kong itu datanya biar paspor sama visa yang baru paspor baru itu bisa ngikut ke visa sampean, nempel. Kan nomornya visa sampean itu kemarin kan nempel di paspor yang lama. Nah, paspor lamanya kan ganti. Paspornya udah ganti. Lah, visanya kan juga harus diikutkan untuk mengikuti paspor yang baru. Begitu datanya jadinya. Makanya ada yang extend, ada yang juking. Boleh, nggak ada masalah. Kalau extend itu kan karena dulu kena COVID. Nah, sekarang kan sudah nggak ada COVID, boleh. Tapi kalau kasusnya kayak sampean ini kan ganti paspor, itu sebenarnya boleh ke Makau, boleh extend, nggak keluar juga boleh, tergantung. Tapi nek menurut aku nek mending aku ya boleh nang Makau sedino. Soalnya nih anaknya kan yang Amerika lagi di sini, terus aku sama majikan dulu, iyalah kamu sana gitu. Terus kan sebenarnya kan masih lama, masih bulan 3 2024. Tapi kan lagi ada waktu daripada kita terlambat, ya kan? Sebenarnya sangat-sangat sebenarnya terlambat nggak apa-apa. Kalau ada yang nyuruh juking ya, yang nyuruh juking itu agent atau apa, ikutin aja. Ya, makanya aku setiap hari nonton Mas Sandro sekarang. Dulunya aku di Mbak Yuni sekarang sudah jarang-jarang, tapi kesana sekarang ke Mas Sandro. Kan Mas Sandro sering marah-marah, saya seneng banget. Sampean seneng orang kena hipertensi kok malah seneng gimana sih? Kadang di sini lama banget enggak main gitu loh. Kalau diceritain Mas Sandro tuh dia tuh saya dikasih dulu. Kenapa tanya sama Mas Sandro gimana Kak? Tadi ada aku lihat. Tadi ada. Ya gitulah orang namanya. Kadang-kadang teman-teman telepon itu bukan minta saran atau bukan ngejak diskusi, tapi apa yang dia putuskan itu saya disuruh membenarkan. Makanya itu gimana? Mendukung. Jadi Mas Sandronya jengkel kan, kadang-kadang sebenarnya kejengkelan itu membangun pikiran kita loh, bukan marah sebenarnya ya kan. Bukan marah, membangun. Lah iya kan, kayak gitu. Lah kenapa kalau sudah tahu? Tadi sebenarnya aku ya sekarang kita bisa sih lihat di YouTube, di konten Pak Sandro ya. Tapi kan aku gak begitu jelas dan belum pernah mengalami seperti ini, biarpun di sini lama, cuma juking kan ini pas bersamaan habis renew paspor, terus aku renew kontrak, akhirnya kan belum punya visa yang kelet gitu loh di paspor ya kan Mas. Ya, itu loh yang aku pikir. Terus tadi lihat di kontennya Mas Sandro, loh ini kok ada yang ke Makau ditolak, suruh ke Wancai dulu. Loh, aku jangan-jangan besok gitu. Terus makanya aku daripada ragu ya kan, tanya sama Pak Sandro gitu. Iya benar, kalau sampean paspornya malah tinggal 1 bulan sampean berangkat ke Makau, jelas suruh balik. Makanya itu kan ini soalnya waktu mau renew kontrak, mau extend ganti paspor, aku kan hampir kan bersamaan sama itu pasti kontrak. bukan hampir. Jadi visa itu akan diberikan 1 bulan sebelum paspor habis. Itu hukum itu. Ya memang. Pasporku itu 2 bulan habis, terus visaku. Ya, visaku jarak 2 bulan lah. Jarak 2 bulan akhirnya aku sama majikan disuruh, kamu sebelum renew kamu bikin paspor, daripada nanti bolak-balik lebih kamu bikin paspor dulu terus renew kontrak. Betul. Gitu paling majikan saya. Gitu. Dan terus ini gimana? Terus gimana?
Gini, aku nggak pulang ke Indo loh, Mbok. Ya makanya kamu nggak pulang Indo ke Makau, ke Cina lo bisa kayak Iya, gitu. siap. Tapi yang kayak gitu. Makanya aku setiap hari nih lihat konten-konten Pak Sandro, banyak pengalaman di situlah. Soalnya aku nggak pernah libur. Jadi gini Nggak pernah. prinsipnya sebenarnya paspor itu 6 bulan sebelum 6 bulan sebelum habis itu sebenarnya sudah harus di renew. Itu Iya, peraturan internasional, bukan peraturan kita. Itu iya, peraturan internasional. Jadi, iya. nah tetapi terkadang teman-teman booking itu kadang-kadang bingung karena paspornya nggak megang sendiri, sehingga habis Iya, berlakunya itu mereka nggak ngelihat dan nggak ngecek. Satu itu makanya itu. kendala yang pertama, satu itu. Kedua dia tidak fokus kepada ngurusi paspor dan data, mereka fokus pada pekerjaannya dengan majikan. Itu saya paham. Nah, makanya pada saat dia terus terbentur di mana visa jutkingnya sama paspornya pada waktu dulu renew apa semuanya kan sama imigrasi kan, imigrasi pasti ngelihat ini paspor selesainya bulan ini misalnya ya 1 bulan kemarin sama dia visanya dipresin kurang 1 bulan dia pasti kayak gitu. Nah, mana yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan boleh renew paspor sebelum visanya itu habis. Kalau visanya itu sudah habis kan memang kita sudah harusnya datang ke KJRI. Makanya sebenarnya 1 atau 2 bulan sebelum visa habis dan 3 bulan sebelum paspor habis itu langkah yang enak. Jadi nanti setelah itu tinggal juking aja. Jadi biar visanya akan nyatu lagi sama paspor yang baru kan seperti itu Mbak. Sebenarnya di situ prinsipnya. Prinsipnya jadi apapun persoalan atau apapun masalahnya selama paspor kita itu nggak jangkep kontrak itu pasti kayak gini kayak sampean gini. Nah dititeni aja. Dititeni pasti seperti itu dan masalah ini itu nggak semua orang ngerti. Iya. Masalah ini walaupun aku bikin 1000 konten yang sama yang kayak gini itu belum semuanya pasti nonton. Paham. Ya makanya itu belum paham. Soalnya tadi aku berulang-ulang loh, aku lihat kok aku gak paham, belum paham juga belum pernah mengalami. Kok ini habis dari Makau nggak boleh masuk, suruh ke Wanjai dulu baru dikasih extend visa terus sana. Loh, jangan-jangan aku tak telepon Pak Sandro aja kayak gitu kan, biar jelasnya kayak gitu. Tapi aku mengikuti sungguh-sungguh aku mengikuti apapun itu konten Pak Sandro, aku mengikuti terus masak nasi goreng sama bapaknya itu ya aku lihat bolak-balik pokoknya apa itu istri aja aslinya itu kontennya istri tapi ya sudahlah kita masuk masak sepaneng terus ya kadang-kadang kita isi hal-hal yang konyol iya kan di konten itu ya bercanda ya ada pengalaman ya gitu ada pelajaran banyak yang kita petik dari konten-konten jenengan Mbak Yuni itu banyak yakin banyak yang dipetik. Sekarang enak loh, namanya saya dulu masih aku kan di sini udah lama sekali kan sudah tua saya sudah tua jadi kelopo ya golek dhewe ya. Alah iya wis timbangane aku kadang-kadang ya uangnya karo arek-arek sing saiki kok mek gerep aku nyali tisu tipis rene pacakane pinggir tindikan 5 teko kene plengak-plengok dong kah. Mbok mbiyen ki ape belajar model piye ra iso. Apa HP ra nyekel, HP-ne HP jadul, HP piye ndelok masakan ra iso, belajar bahasa Kantonis ra iso, gembleng karo majikan kena mentale. Tapi sangat-sangat saya gini Pak Sandro, saya sangat bersyukur sangat-sangat bersyukur pada yang kuasa pertama, kedua sama majikan pertama saya, itulah guru saya. Ya kan? Itulah guru. Saya pandai dari situ, bisa bahasa dari situ. Padahal dulu sering ditukar sama makanan. Kalau sampai sekarang majikan itu tetap nyari saya. Aku 6 tahun ikut di sana. Makanya gini loh Mbak, sebenarnya saya itu juga kepingin orang yang lama-lama kayak gini itu cerita terus mukanya kelihatan. Jadi artinya begini loh, tujuannya untuk apa? Memberikan semangat bagi teman-teman yang mau berangkat, menguatkan mentalnya. Kalau kalian semuanya tekad dan benar-benar mampu, sebenarnya cerita-cerita sebulan break, 2 bulan break itu tidak akan terjadi kalau kalian benar-benar tahu dan paham. Kalian kesini mau ngapain? Kan kayak gitu tuh Mbak. Lah, nek saya ngomong aku kan yo mesti, halah kowe iki sapa to, Ndro? Lah,
Tapi nek sing ngomong sampean wis karuan, sak Iya. majikan iki pirang tahun coba? Tak takoni. Aku pertama di majikan yang dulu yang pertama ya 6 tahun. Terus? Finish soalnya Mbah umurnya terus finish ya Oke, kan. wis Umurnya piro, finish. heeh. Terus Terus akhirnya saya di majikan yang kedua itu di Jongsawan. Aku 3 tahun akhirnya mbahnya finish. Oke. Ya kan? Banyak. Bae finish kabeh pokoknya ya. Oke, total. Terus ya nanti dulu ini yang sekarang ini. Enggak usah sampean jelentrekno. Total ae piro? Aku 13 tahun belum pulang sama sekali ke Indo, sama sekali belum pernah pulang. Oke, wis. Jadi Nah, kalau sampean cerita bahwa 13 tahun nggak pernah pulang, itu kan sampean bisa menjelaskan kena opo, seperti opo. Terus di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sama Mbah itu seperti apa? Kalau itu sampean bisa jelaskan dan endingnya jadi nanti 13 tahun, jadi kuat. Mereka itu jadi tahu. Mereka iya, jadi mikir, berarti aku kudu piye? Aku kudu yo opo? Ambek mbahku. Akhirnya sampai nih ngopeni sampai mati itu kan istimewa. Istimewa, Bu. ya, maka sampai dicari sampai sekarang bukan majikan saya tetap dicari. Happy tuh, opa jule ya, opa jule le kadem terima. Kamyang lo, le kadem terima, opa jule ya, le golek lah. Lesi oke ah, oke ah, oke Lesi, aku teko ngono lho. Iya, majikan pertama sekarang ngerti lah Pak Sandro. Pertama di Saikung, sekarang di Tunun. Apa dari ujung sana nggak ujung sana? Jauh, ya kan? Jauh. Nah ya, makanya mental yang itulah yang harus dibangun gitu loh. Kalau Ya, sampean yang ngomong, sampean yang cerita misalnya, lo kalian nggak ngerti ya. Dulu mbahku pertama aku blem lah kayak gitu. Jadi itu kan experience, itu kan nilai. Itu kan yang harus anak-anak Makanya. baru itu paham gitu loh. Oh, no. Makanya itu. Sekarang ya, aku itu yang jengkel sekali. Jengkel bukan jengkel karena apa? Kamu itu mau menye-menye mau kesini. Dikira yang di sini itu enak. Enggak, kalau enggak enak. Itu loh. Makanan zaman dulu, makanan melayang ke wajah kita itu enggak sekali dua kali, banyak kali. Sosote itu setiap hari, ya kan? Iya. Sosote itu setiap hari hanya bermodal apa? Tangisan. Karena kita udah nekat ke sini karena apa? Karena kita di rumah punya masalah. Masalah apa? Orang ke sini kalau nggak kurang ya wirang. Itu aja. Kalau cuma pengalaman. Kenapa pengalaman pergi ke Hong Kong? Salah. Pengalaman pergi ke Hong Kong. Ya kan? Kalau ke sini yang udah rumah tangga ya. Kalau nggak kurang wirang. Kalau wirang mungkin masalah rumah tangga. Kalau wirang kadang kita usaha, kita modal hancur-hancuran, akhirnya sampai rumah aja yang dijual. Itu kan kita wirang. Akhirnya dengan jalan kita bisa mengembalikan ekonomi kita. Kita harus kemana? Kan kayak gitu tuh Mas. Kalau diarani aku cuma lamber gedes. itu yang berlaku cuman aku tok. Dulin itu aku aja yang berlaku karena aku dulin. Akhirnya oleh bojo. Ya makanya lain. Kalau yang perempuan apalagi yang sudah punya bojo. Soalnya apa? Pergi ke luar negeri itu harus siap segalanya. Siap apa? Siap apa ya? Kehilangan suami, kehilangan orang tua. Kalau orang tua kita yang ditinggal sudah tua, ya kan? Terus kehilangan kalau kita nggak benar-benar bisa pegang hasil kita, kehilangan hasil kita, tinggal tenaga kita yang rapuh, nggak punya uang. Itulah percaya. Betul. Sampai kenapa saya 13 tahun nggak pulang dikira kerasan? Sopo sih sing kerasan ning Hong Kong? Goblok. Ya kan? Goblok. Turun nang omah kelon karo bojo enak ya. Karena apa saya sampai 13 tahun nggak pulang? Karena ada masalah. Masalah itu yang memang masalah yang rumit yang harus kita jalani. Karena sudah dikasih oleh yang kuasa.
Kayak ngono ae Mas. Dadi ojo aku sok lek ning kono mek gorong taun ae. Lek wis ngono aku ape mulai hari saiki kan mungkin koyo ngene 2 taun. Kadang-kadang bojomu awakmu rene lho, lagi melangkah segara kuwi bojomu wis gendaan. Iya, Mbak. Apa kamu lah ibaratnya lho. Kadang-kadang sing akeh sing kejadian sing tak lakoni barang. Siap. Ditinggal rene apa tak baju lemari sing ning omah iki lho wis murah kok wedok apa ya gak si mbokne ancok. Lah nek sampean ora mulih manuke dicepit nopo, Mbak? Nek gak dicepitno larang lo, nek dicepitno lawang loro ya golek cepitan liyane lho. Ini menunjukkan bahwa jenenge ora profesional Mas. Ora profesional. Luar. Tapi gini loh. Sampean bisa berbicara sampai seperti itu. Itu kan artinya kalau bagi saya menilai, sampean bisa berdamai sudah gitu loh. Jadi sampean Ya, kan sudah bisa menerima kenyataan yang enggak enak, yang simboknya ancuk kan. Lu ya toh. Nah, gini, Mas. Nah, karena nggak banyak gini loh Mbak, nggak banyak orang yang mau menerima kenyataan kan begitu, bener kan? Sampai sing lanang didukun-dukune barang bener lho kaya kurang gawe. Jan yo lama ngono. Tenan Mas. Ya wis, sing penting aku prioritas sekarang apa? Anak. Kaya ngono. Anak prioritas. Siap. Sarjana Mas. Aku sarjana. Siap. Itu kebanggaan yang istimewa. Siap. Ya. Anakku laki-laki saiki di Kalimantan, di Halmahera, dia ning tambang nekel, Mas. Wis. Tambang nekel. Alhamdulillah. Kena gesenden ya nanti. Oh, tenan. Siap. Terus jangan memang wong ya dulu. Terus dulur-dulurku terus lan sapa-sapa kuwi setelah wong tuaku kan ninggal waktu Covid kae dadi aku yo gak mulai Mas Covid nemen-nemene kok somben 1000-ne. Lah mari ngono wis tangga-tangga dulur-dulur kuwi wis tak anggap angin lalu tak blok ki nomere. Lah mek ora nyatet gajiku pira kowe entuk pira. Mari ngono kari-kari nek utang. Lah wis modal modus aku. Ya. Aku ora omset. Luar biasa. Kapan-kapan nek Prai main ke rumah ya. Lho terai apene tak sengaja apik sama akape dolan terahno. Tenan asli. Tak tunggoki lho ya. Tak tunggoki ya. Aku iki bundine aku saking kalau ngopeni Mbah Lanang barangnya strong Mas. Tak omongnya anak bapakku barangnya strong apa muni. Terus? Anake perawat. Ya tapi ngene lho Mas, aku ki bundine dilokne lonte sono ya mbok bah-bahno lho sing penting aku ra nglakoni mbok wis lah. Aku wis koyo ngono Mas, maksudnya nyapa to aku. Ya, ngene nek barange ngadeg kan sampean ngomong, "Ayo tak jak nang ngene Norpoint." Sapman. Lah aku jek. Sik to. Lah wong aku dinyang kira-kira $200 ora kabeh. Lho, lah iya, sampean jak nang Norpoint, sampean tuntun iki lho ana, ayo tak tawakno pisan. Sampean pamitno anake pisan, kono ngono ora apa-apa. Lah iku ngomongin iki. Iki kan balanang to. Tapi yo ngene Mas yo, ngopeni wong tua iki sing penting ngene Mas. Anake menerima, ya kan menerima maksudnya piye ya? Menerima ojo percaya di ya duri bapak sing ora. Oh enggak ngene Mbak. Enggak gini. Kalau itu aku potong ya, mohon maaf. Jadi gini. Bagaimanapun hubungannya anak sama bapak ya. Sampean enggak bisa melawan itu. Hubungannya anak sama bapak itu sudah tidak bisa kita pungkiri. Tapi yang bisa yang bisa kita sampaikan ke anaknya, bapakmu kuwi wis tuwek, kowe ngerti kan? Wong tuwek iki gak waras. Saiki aku luwih enom. Ya, aku luwih enom. Kowe pilih apa jenenge ngikuti omongan sing gak waras apa sing waras. Tur dene aku sampean ngomong kayak gitu yang pertama, dia pasti nggak iso balesi. Yang kedua, nek awakmu sayang karo bapakmu pastine kan mbok ramo dhewe ora mbok wekno aku kan. Lah awakmu kan wis ngejeng aku. Awakmu ngejeng aku iku kan awakmu percaya karo aku ngramut bapakmu, kau timsai. Jadi
sampean jangan melarang mereka untuk jangan percaya dengan bapaknya. Jadi itu nggak bisa karena itu hubungan anak dan orang tua. Aku juga kayak gitu. Kalau ada orang di luar sana nek ngomong bapakku ngene-ngene, awal-awal pertama aku ya jek gak trimo. Tapi kan mesti tak delok. Kenapa kok bapakku Iya. ngene? Kenapa bapakku ngono? Oh nek faktor umur. Misalnya kenapa kok bapakku mangan telek misalnya. Kenapa bapakku kok ra waras utang nang kanca-kancane. Ya tak delok. Kan kayak gitu. Nek ancene wis gak be ya aku kudu nggawa nggon sing supaya ibarate kan kayak gitu-gitu loh Mbak Bro. Iya. Jadi kita juga harus memahami karena banyak teman-teman yang merasa di mana bahwa ngeramut apa jenenge terus loro ati nek anake iku luwih percaya bapake timbang dheke. Sebenarnya enggak juga, enggak ada masalah dengan itu. Tapi dengan berjalannya waktu kan teman-teman jadi tahu gitu loh, Mbak. Ya nganu Mas. Aku kan karo anak iki sering nganu Mas, sering apa ki ngobrol. Intinya jadi aku komunikasi. alasanku ngomong ngene jadi ngerti dhek pun yo paham lah. Yo mau saya kali iki wis 5 tahun kok tau kae Mas. 5 tahun iki. Nah, apa meneh wis ngopeni 5 tahun. Otomatis yo manuke ireng, manuke coklat, kukune ireng, uteke meslek kan yo paham. Kan kudune ngono. Anaknya lebih paham pembantunya tapi bang status kita pembantu pembantu ya dong Mas pembantu kan nah ya tadi kita makanya yang saya tadi bilang bahwa kita tidak bisa menghilangkan hubungan antara bapak dan anak kan itu toh benar kan jadi seperti itu ya pinter-pinternya dia memberikan penjelasan kan kayak gitu toh Mbak sebenarnya iya terus engko anake mbok yo dengar kadang-kadang iya wis terus yo kan kono mripate karo main mata jawane ngodok aku nek aku lebih pinter ya ciri gitu Mas oh aku ndak yo wedi awakmu yo ngono Mas iki aku ndak yo wedi siap tapi kan terus wis paham lah Mas aku mau kali wong model piye drama karo anake ya oke lah ben bapake lega sing sik nyaran nek kene Mas yo 2 tahun lah 2 tahun ini kan bapake yo oleh sine wong kuwi kok di sini semakin sini wong semakin mati yo lek ngomong arek iki semakin pinter yo kan siap terus itu jawane iki dia wong terus meneng oh ya ora enggak like saya wong enggak tapi yo lain kali aku ngomong enggak dede antu ya ya wong tua itu kan pernah nyelot mati ya lah ada pilih aku ada ini tadi kan ulung bisa melakukan iso aku terus gue iso ngomong bisa ngomong lah wong tua nyelot mati tambah umure aku coba ya mah haya wah ngono kan balik the best Mbak sebenarnya Kak aku kepingin juga ngomong kayak gini tuh sama anak-anak yang baru jadi aku sama PT ya saya jadi PT saya ada jadi saya kepingin juga ada yang cerita dari yang lama menceritakan saya bertanya sehingga kita akan menciptakan di mana orang-orang yang sudah sangat tahan nantinya jadi tahan bubur tahan sembarang tahan di anu di apa jojo ya rombamba aja kira hai kok bola ya mau sama oh jangan lah hai kok tuh Oke luar biasa sampean. Oke Mbak, saya menunggu sampai nanti nek libur ya. Aku balik akhir bulan ini. Mudah-mudahan nanti sampean libur ya. Hah? Ya sehat selalu ya. Nanti gak usah bingung masalah itu juga yang wis tak jelasin, oke? Ya sehat selalu buat sampean Mbak. Matur nggih. Matur Mbak Nur. Waalaikumsalam. Bye. Luar biasa saya senang ya ngobrol dengan yang seperti ini buat teman-teman semuanya ngasih semangat, ngasih inspirasi dan mudah-mudahan konten ini terus memberikan dampak dan manfaat buat teman-teman semuanya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.